Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 6 Agustus 2022. Sebelum kita memulai kehidupan kita di hari yang baru ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Betapa luar biasanya kasih dan kemurahan-Mu Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Hidup yang Engkau karuniakan kepada kami pada saat ini. Sebelum kami melakukan berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami hari ini. Kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Apa kehendak Tuhan bagi kami lewat firman-Mu untuk kami nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yesaya, pasal 1 ayat 21 sampai dengan 31. Ayat 31 saya akan bacakan, firman Tuhan berbunyi, "Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan." Amin, firman Tuhan. Tema kita pada saat ini, kepompong menjadi kupu-kupu. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, saya mengingat pelajaran waktu SD tentang perubahan yang dialami secara alami oleh seekor kupu-kupu. Baik dari kepompong berproses dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah dan dapat terbang. Perubahan ini melalui sebuah proses yang serasa sebuah ulat, namun ternyata menjadi sesuatu yang indah dan cantik. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, berbeda dengan umat Yehuda yang juga mengalami perubahan. Hal itu tampak pada kata tadinya dan tetapi sekarang. Pada ayatnya yang ke-21 dapat kita lihat, sayangnya perubahan tersebut jauh dari keinginan Allah. Itu sebabnya Allah turun tangan untuk mengembalikan umat Allah pada rel yang benar sehingga menjadi mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Perubahan yang terjadi pada umat Allah diungkap secara gamblang oleh Yesaya. Dulunya mereka adalah pelaku keadilan dan kebenaran. Kini mereka menerima suap serta mengabaikan hak anak-anak yatim dan para janda. Ketidakadilan dan ketidakbenaran itulah yang menguasai kehidupan mereka sekarang. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pertumbuhan iman seseorang harus melalui proses. Namun harus dengan proses yang baik agar mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Mungkin dalam proses perubahan yang kita alami,
akan mendapat cibiran bahwa orang Kristen itu begini dan begitu. Atau mungkin juga ada pandangan yang mungkin buruk. Tapi karena kita adalah milik Kristus, maka kita harus yakin bahwa dalam pandangan Tuhan kita sungguh berharga. Bagaimana sebuah kepompong menjadi kupu-kupu. Dibutuhkan sebuah keseriusan dalam sikap berserah kepada Tuhan agar Dia menjadikan kita sebagai pribadi Kristen yang baik, meneladani Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Waktu, kesempatan yang begitu indah Engkau karuniakan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami pada saat ini untuk tetap setia di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam melihat kehidupan yang kami jalani, kami terus memandang kepadamu dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dan bersedia, setia dan taat dalam proses kehidupan yang kami alami. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan dalam berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami. Tuntun kami Tuhan untuk dapat melewati hari ini dengan terus menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan yang berada di dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau hadir Tuhan, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berseru kepadamu. Amin.